Apakah kalian pernah merasa kalau anime isekai akhir-akhir ini gitu-gitu aja? Ya, sama, dan inilah alasannya. Ya halo, kembali lagi bersama aku di channel Melius Production, dan sebelumnya kita udah membahas fanservice di anime. Sekarang kita bakalan bahas anime isekai yang ya, memang feel-nya mungkin beberapa dari kalian merasa cuma gitu-gitu aja, nggak ada variasinya. Ya, di sini aku bakalan mencoba menyuarakan isi pikiranku. Jadi mungkin bisa aja salah atau ada kurang, jadi nanti kalian bisa komen-komen di bawah ya. Nah, sebenarnya anime isekai itu memang adalah genre yang fresh ya di dunia peraniman, dan bisa dibilang adalah genre yang paling cepat melekat pada penonton anime, entah itu yang udah lama atau anime baru. Ya gimana gak mau kalian itu bisa kayak ke dunia lain, terus kalian bisa mewujudkan impian kalian kayak pengen jadi ini, jadi itu. Pokoknya genre isekai itu bisa mewujudkan imajinasi kalian gitu loh. Nah, tapi memang akhir-akhir ini itu kebanyakan anime isekai yang bermunculan itu akhirnya setipe gitu loh. Nah, kalau kalian mempermasalahkan tentang inovasi sebagai masalah utama dari anime isekai, sebenarnya anime isekai itu cukup berinovasi loh. Dan bisa dibilang variasi ceritanya itu banyak banget. Contohnya kita bisa lihat aja dari beberapa anime isekai yang aneh-aneh. Misalnya ke isekai jadi vending mesin, terus ke isekai jadi babi, terus ke isekai tapi bisa beli online, dan masih banyak lagi. Nah, tapi ketika aku mengikuti anime isekai hari ini, bahkan sampai sekarang, aku jamin 4 variasi trope dalam anime isekai ini yang paling sering kalian temui. Yang pertama, ke isekai langsung jadi OP, ya ini tipikal banget ya. Yang kedua, ke isekai tapi zero to hero. Yang ketiga, ke isekai tapi memulai revenge arc. Dan yang keempat, ke isekai tapi mimpi basah. Ya singkat cerita, mimpi basah ini merupakan upgradean dari variasi yang pertama ya, yang dimana ketambahan genre harem dan kebanyakan ada scene-scene yang bikin cringe. Nah, 4 variasi trope ini memang paling sering kita temui karena memang pasarnya di negeri Sakura sana atau Jepang sana ya kebanyakan begitu, disusul dengan anime pasaran lainnya. Gimana enggak gitu loh kalian ke isekai jadi OP gitu, terus kalian bisa kayak deket sama banyak cewek, mana orang yang nggak mau gitu loh. Dan lagi-lagi aku tekankan, sebenarnya variasi atau inovasi ini bukan menjadi masalah utama dalam mainstreamnya genre anime isekai ini. Mengingat variasi suatu cerita dalam anime itu pasti ada limitnya, dan keinginan para penonton agar anime baru ini bisa melampaui anime sebelumnya itu menjadi lebih besar, sehingga titik kekecewaan pada setiap penonton itu pasti ada gitu loh. Dan otomatis inilah yang membuat variasi anime isekai itu ya jadi gitu-gitu doang. Nah, tapi sebenarnya ada cara untuk meminimalisir kemainstreaman dari anime isekai ini. Dan ini bisa dibilang adalah permasalahan yang utama yang dimiliki oleh setiap anime isekai, yaitu mengenai eksekusinya. Semua anime, gak terkecuali untuk isekai doang, akan menjadi sesuatu yang membosankan ketika nggak ada suatu trigger event atau twist yang bisa bikin anime itu ceritanya jadi seru gitu loh. Jadi ya gitu-gitu doang ceritanya. Nah, inilah permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan anime isekai yang memang fokusnya itu pengen ke serunya gitu loh. Cerita mereka itu terlalu template sebenarnya. Ya udah lurus-lurus aja gitu loh, udah jadi OP, gak ada halangannya, kayak gak ada developmentnya, ya udah jadi anime mimpi basah, cringe dan membosankan gitu ya. Nah, bahkan ya kita itu bisa melihat beberapa anime isekai gitu yang ceritanya itu beneran plek ketiplek tanpa adanya eksekusi cerita yang jelas, yang dimana akhirnya kita bisa berpikir bahwa anime isekai satu ini itu sama aja dengan anime isekai yang lain karena cerita dari anime tersebut tidak dieksekusi, nggak ada twist, nggak ada turnover atau apapun trigger event, sehingga akhirnya ceritanya jadi template dan membosankan. Ya aku tahu sih beberapa anime isekai itu ada yang beberapa yang muncul terutama di hari ini itu memang fokusnya itu untuk diringanin gitu bobot ceritanya. Jadi ketika kita nonton anime isekai tersebut, kita langsung kedapatan feel nyamannya. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan anime isekai yang memang fokusnya itu pengen ceritanya seru, ya inilah permasalahan yang sering dijumpai oleh anime isekai. Yaudah segitu aja pembahasanku tentang anime isekai yang gitu-gitu aja ini. Ya, semoga kalian dapat insight dari video ini. Dan sama seperti video fanservice sebelumnya, ini bersifat diskusi. Jadi kalau kalian pengen nambahin atau memang ada kesalahan dari aku sendiri, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya dan share ke teman-teman wibu kalian. Dan di sini Melius Production. See you again in the next video and stay healthy. Bye.